Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Ardila. Nomor induk mahasiswa C1 B01808029. Saya akan membahas materi pembelajaran tentang anja piutang. Nah, jadi saya akan membahas dari pengertian dari anja piutang itu sendiri. Nah, menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 448 KMK 017/2000, anja piutang itu adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Adapun pihak yang terlibat dalam anja piutang ini, yang pertama adalah kreditor atau klien. Diartikan bahwa perusahaan-perusahaan pemilik piutang atau perusahaan yang menjual piutang, yaitu kreditor menjual tagihannya pada perusahaan factoring untuk bisa diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang sudah dibuat. Yang kedua adalah factoring. Factoring ini adalah perusahaan anja piutang yang diartikan sebagai perusahaan yang akan membeli atau mengambil alih piutang atau menjual kredit debiturnya. Pihak yang terlibat selanjutnya adalah debitur. Debitur di sini merupakan perusahaan atau nasabah yang memiliki masalah dalam pembayaran tagihan uang kreditor atau klien. Selanjutnya adalah manfaat dari anja piutang. Banyak sekali manfaat dari anja piutang. Yang pertama adalah menurunkan biaya produksi. Yang kedua, memberikan fasilitas pembayaran di muka. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan klien. Yang keempat, meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh laba. Yang kelima, menghindari kerugian karena kredit macet. Dan manfaat yang terakhir adalah mempercepat proses ekonomi. Adapun jenis-jenis anja piutang ini sendiri. Yang pertama, jenisnya dibedakan berdasarkan pelayanan. Nah, berdasarkan pelayanan ini jenisnya yang pertama adalah full service factoring. Adalah anja piutang yang memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Yang kedua adalah bulk factoring. Bulk factoring adalah anja piutang yang memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah, tanpa memberikan jasa lain seperti resiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. Yang ketiga adalah maturity factoring. Adalah pembiayaan pada dasarnya itu tidak diperlukan klien, namun oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang serta proteksi atas tagihannya. Nah, selanjutnya adalah finance factoring. Finance factoring ini diartikan sebagai anja piutang yang hanya menyediakan fasilitas pembiayaan secara tanpa ikut menanggung risiko atas piutang tak tertagih. Dan selanjutnya adalah jenis berdasarkan penanggungan risiko. Berdasarkan penanggungan risiko itu dibedakan, yang pertama adalah with research factoring. With research factoring ini berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Selanjutnya adalah without research factoring, yaitu perusahaan anja piutang itu tidak menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan klien. Tetapi dalam perjanjian anja piutang itu dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan bisa diberlakukan dalam bentuk research. Selanjutnya adalah jenis berdasarkan penjanjian. Nah, untuk berdasarkan penjanjian yang pertama adalah disclosed factoring. Adalah pengalihan piutang pada perusahaan anja piutang dengan sepengetahuan pihak debiturnya. Saat piutang jatuh tempo, perusahaan anja piutang mempunyai hak tagih kepada debitur yang bersangkutan. Dan selanjutnya adalah undisclosed factoring. Itu diartikan pengalihan piutang pada perusahaan anja piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur, kecuali jika ada pelanggaran kesepakatan pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan anja piutang menganggap akan menghadapi risiko. Yang selanjutnya adalah jenis berdasarkan lingkup kegiatan. Untuk berdasarkan lingkup kegiatan, yang pertama adalah domestic factoring. Adalah kegiatan transaksi anja piutang dengan melibatkan perusahaan anja piutang.
klien, dan debitur yang berdomisili dalam negeri. Yang kedua adalah international factoring. International factoring adalah kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor factor dan import factor. Di sini ada perbedaan anjak piutang dan pinjaman bank. Ada 3 perbedaan yang mendominasi perbedaan antara kedua ini. Yang pertama adalah anjak piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan. Yang kedua, anjak piutang ini bukanlah suatu pinjaman, melainkan pembelian suatu aset atau piutang. Yang ketiga adalah pinjaman bank melibatkan 2 pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan 3 pihak. Oke, itulah tadi materi tentang anjak piutang. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan materinya masih kurang, saya mohon maaf. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.